Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang turunan atau anti integral. Nah, turunan ini merupakan lanjutan dari limit yang kemarin, jadi tetap ada sangkut pautnya dengan limit. Nah, pendahulunya seperti ini. Jadi misalnya perhatikan sebuah titik P yang terletak pada sebuah kurva di bidang kartesius, apakah dihubungkan dengan garis singgung di titik P? Euclid memberi gagasan garis singgung atau nanti persamaan garis singgung adalah garis yang memotong kurva tersebut di satu titik. Tapi bagaimana dengan kurva ketiga di atas? Jadi ya. Nah, jadi untuk mendeskripsikan pengertian garis singgung secara formal, perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Garis tali busur M1 menghubungkan P dan Hi pada kurva. Selanjutnya titik Q1 kita gerakkan mendekati P. Saat sampai di posisi Q2, jadi dia bergerak ke sini, tali busur berubah menjadi garis M2. Proses ini diteruskan sampai titik Q1 berimpit dengan titik P dan garis tali busur menuju dengan F. Terus agar fenomena ini dapat dirumuskan secara matematis, perhatikan kembali gambar di sebelah kiri. Kemiringan garis tali busur yang melalui P dan I adalah, jadi M second adalah FC plus H min FC. C plus H ini C, jadi fungsi di per H. Nah, itu selisih antara C dan C plus H. Nah, atau kemiringan garis singgung di titik P, CFC dituliskan sebagai M sama dengan limit H mendekati 0, M sec. Atau limit H mendekati 0, FC plus H min FC per H. Ini salah satu definisi saja. Ada beberapa definisi lain. Nah, kemudian misalnya masalah kecepatan. Perhatikan sebuah benda yang jatuh bebas hasil percobaan menunjukkan posisi pada setiap ST sama dengan 16T kuadrat. Ini dari berapa kecepatan saat T sama dengan 1. Jadi T 1 T22 1,5 1,1 ST-nya 16 ST2 nya 64 36 19, 16 rata-ratanya 48 40 33,6 32,32. Dengan tabel di atas kita hanya menghitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dan T sama dengan 1 plus delta T. Tapi yang ingin dihitung adalah kecepatan saat pada T sama dengan 1. Untuk itu kita definisikan kecepatan saat tersebut sebagai ini. V sama dengan V saat, yaitu V limit delta T mendekati 0, V rata-rata atau limit delta T mendekati 0, ST plus delta T bin ST per delta T. Perhatikan kembali rumus garis singgung dan bandingkan dengan rumus kecepatan saat. Keduanya mempunyai rumus matematik yang sama. Nah, pada kehidupan sehari-hari masih banyak sekali masa-masa fisik yang punya model matematik yang sama dan rumus di atas. Untuk itu dalam matematika diperkenalkan konsep baru yang disebut dengan turunan. Itu tadi yang latar belakangnya. Nah, kemudian definisi turunan, misal F adalah fungsi real X anggota DF atau domain F. Turunan dari F di titik X ditulis sebagai F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 F X plus H min Fx per H. Notasi lain untuk turunan, misalnya ini ada X plus H, nanti Fx plus H min Fx, dan X ada T min X, Ft min Fx. Kemudian X ada X plus delta X, ini adalah delta X, ini adalah delta Y, F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Atau bisa juga limit T mendekati X, Ft min Fx per T min X. Dua-duanya sama. Atau Leibniz menyatakan seperti ini, F aksen sama dengan limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X atau dy per dx. Sama saja. Nah, simbol-simbolnya F aksen X sama dengan dy per dx atau dfx atau dx per dxf, hubungan turunan dan kontinu. Jadi bila F aksen C ada, maka Fx kontinu dx sama dengan C. Jadi dia kalau ada turunannya ada, maka dia kontinu dx sama dengan C. Nah, ini aturan-aturannya sebenarnya sudah dipelajari waktu SMK, tapi nggak apa-apa. Misalkan suatu kosakata turunannya adalah 0. Jika dia X, maka turunannya adalah 1. Nah, ini aturan apa? Pangkat. Turunnya di X pangkat N adalah N, pangkatnya turun, X, pangkatnya kurangi 1. Nah, kemudian misalkan K suatu kosakata turunan dari Kfx sama dengan K-nya keluar, turunan dari Fx. Kemudian ini biasa kita sebut dengan, misalnya kalau tertutup dari penjumlahan dan pengulangan, jadi
plus minus GX itu turunan dari fx plus minus gx, bisa plus bisa min, tidak mengubah tanda. Jadi kalau plus nanti sini juga plus, min juga min. Nah ini biasanya disebut u kali v, f kali gx sama dengan turunan dari fx kali gx plus fx kali turunan gx, atau f aksen x kali gx plus fx kali g aksen x. U per v atau f per gx, f aksen x, ini ya biasanya f aksen x kali gx min, bedanya cuma min fx kali g aksen x per gx dikuadratkan. Nah misalkan n anggota n atau bilangan asli, turunan dari x pangkat min n adalah min n x min n min 1. Jadi turunannya turun, mohon maaf, pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi 1. Ada juga turunan fungsi trigonometri, turunan dari sin x adalah cos x, tan x adalah sekan kuadrat x, sekan kuadrat adalah sekan x kali tan x, cos x sama dengan min sin x, kotangan x sama dengan min kosekan kuadrat x, kosekan x sama dengan min kosekan x kali kuadrat. Nah di sini pada perkuliahan kita lebih kenapa rumusnya seperti itu, bukan pengguna lagi tapi lebih ke analisa yang mendalam. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.